Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tahun 2024 sangat bersejarah bagi politik Indonesia. Selain ganti presiden dan akhirnya Pak Prabowo Subianto sukses di percobaan keempatnya di Pilpres, dinamika politik sangat menarik karena pada 2024 positioning para aktornya cair banget nih. Termasuk relasi di antara Pak Jokowi dan PDIP, isu Parcok, dan Pak Anies Baswedan yang satu barisan dengan PDIP dan Pak Ahok untuk mendukung Pramono Rano di Pilgub Jakarta 2024. So, gimana recap politik core 2024 edisi Indonesia ini? Get your coffee and let's get it started. Pada kuartal pertama 2024, persaingan semakin sengit. Tak hanya para kandidat di Pilpres, tapi juga Pileg yang akan menjalani pertarungan hidup dan mati pada 14 Februari. Di awal tahun, diskursus politik Indonesia diramaikan dengan kelanjutan debat kandidat Pilpres 2024 yang muaranya memengaruhi berbagai faktor lain. Salah satunya salib menyalip elektabilitas di berbagai lembaga survei. Nah, di periode ini istilah omon-omon, asam sulfat, gemoy, oke gas, satset, tak tahan jadi oposisi, hingga nilai 11 untuk kinerja Menhan Pak Prabowo Subianto kala itu cukup panas memengaruhi tensi politik. Apalagi ditambah narasi anak sekecil itu berkelahi dengan profesor hukum tata negara yang merujuk pada debat Cawapres yang menghadirkan nyali Mas Gibran berhadapan dengan pengalaman Pak Mahfud MD serta Caimin. Kampanye politik pun dikemas dalam framing baru saat media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter atau X jadi medium andalan utama di samping cara-cara konvensional. Tak hanya di level Pilpres, tapi juga digunakan para caleg untuk meraih simpati pemilih. Membelotnya politisi PDIP Pak Marwarar Sirait yang secara resmi dukung Prabowo Gibran pada akhir Januari makin bikin tensi memanas. Pak Ara menyusul perubahan koleganya di PDIP seperti Mas Budiman Sujatmiko, Pak Effendi Simbolon, Mas Bobi Nasution, Mas Gibran Rakabuming Raka, serta Pak Jokowi pastinya. Pemilu dan Pilpres pada 14 Februari disusul hasil quick count lembaga-lembaga survei yang diperkuat oleh hasil rekapitulasi KPU pada 20 Maret. Yang menasbihkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih 96,2 juta suara. Memasuki kuartal kedua 2024, pada 24 April KPU secara resmi ngumumin hasil Pilpres nih. Dan hasilnya duet Mas Anies Caimin meraih 40,9 juta suara atau 24,95%, Pak Prabowo dan Mas Gibran meraih 96,2 juta suara atau 58,59%, dan Mas Ganjar Prof Mahfud dengan 27,04 juta suara atau 16,47%. Angka-angka yang selain mencerminkan berbagai interpretasi politik, turut dijadikan lelucon satir seperti kaum 58% hingga baterai lowbat. Nah, berkaca hasil Pilpres nih, PDIP mengklaim bahwa edisi 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia katanya, dan meminta evaluasi total sistem pemilu. Di saat yang sama, stance politik partai di luar koalisi Indonesia Maju mulai bergerak dan mulai diproyeksi. Lanjut ke kuartal ketiga 2024, periode Juli sampai September, meski kandidat mereka gagal total di Pilpres, PDIP masih berjaya di level legislatif. Disusul Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan Partai Nasdem di top 5. Ironisnya, partai legendaris P3 gagal masuk parlemen DPR RI untuk pertama kalinya. Ihwal yang disebut-sebut sebagai stagnasi strategi dan ambiguitas positioning, serta berpalingnya simpatisan ke partai lain yang lebih representatif. Di level legislatif ada anggota DPR yang memperpanjang zona nyaman di kursi parlemen, dan ada juga tuh yang harus angkat kaki seperti Pak Masinton Pasaribu. Di antara debutan sukses pun jamak yang berlatar belakang publik figur seperti Uya Kuya hingga Verrel Bramasta. Pada 17 Agustus, momen upacara Hari Kemerdekaan RI jadi sangat bersejarah karena dilakukan di dua tempat utama yakni Jakarta dan Nusantara.
Nah, 2 hari pasca perayaan kemerdekaan, Presiden Jokowi melakukan manuver dengan reshuffle Menteri PDIP dan so-called yang terafiliasi PDIP, yakni Pak Yasona Lawli dan Pak Arifin Tasrif. Menariknya, tak semua yang relate dengan PDIP dicopot dari kursi menterinya Pak Jokowi itu. Kemudian, rekonsiliasi pasca Pilpres memunculkan koalisi raksasa bertitel Kim Plus dengan bergabungnya PKS, PKB, P3, Partai Nasdem, serta Perindo. Momentumnya deklarasi pencalonan Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono di Pilgub Jakarta 2024 untuk berhadapan dengan calon independen Dharma Pungerekun Kunwardana saat itu. Nah, di kuartal ketiga ini juga jadi momen krusial saat Mahkamah Konstitusi memutuskan perihal ambang batas pencalonan di Pilkada 2024. PDIP akhirnya bisa mencalonkan kandidat meski jadi single fighter dan Anies Baswedan mulai PDKT ke PDIP tuh untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Endingnya, PDIP nyalonin Pramono Anung Rano Karno untuk menantang Pak RK dan Pak Susono serta Pak Dharma dan Pak Kunwardana di Pilgub Jakarta 2024. Diikuti big match di Pilgub prominent seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, di mana PDIP berhadapan langsung dengan kandidat Kim Plus. Lanjut ke kuartal keempat, Oktober sampai Desember 2024 ya jadi momen bersejarah pergantian Presiden RI. Pak Prabowo dan Mas Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Plus diikuti dinamika penunjukan menteri-menteri di kabinet yang sangat menyita perhatian waktu itu. Meski Kim Plus terbentuk, Partai Nasdem tak menyumbang nama di kabinet maupun jajaran elit pemerintahan. Dan ini jadi satu variabel menarik di antara variabel lain pembentuk dinamika politik di pemerintahan barunya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Satu yang juga menyita perhatian adalah treatment Presiden Prabowo Subianto yang menggembleng jajaran pejabat menteri serta utusan khususnya di Akademi Militer Magelang sebagai simbol tertentu kepemimpinannya ke depan. Dan di awal pemerintahan baru, Presiden Prabowo melakukan lawatan krusial selama 16 hari ke negara-negara sahabat dan menghadiri agenda multilateral. Tiongkok, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru, KTT G20 di Brazil, Inggris serta Uni Emirat Arab jadi showcase kemampuan diplomatik Pak Prabowo Subianto. And then di periode ini juga proses politik dan Pilkada 2024 menelurkan hasilnya, di mana mayoritas kandidat Kim Plus unggul di Pilgub prominent dan Jakarta jadi pengecualian sekaligus jadi yang cukup mengejutkan. Yap, duet Mas Pram dan Bang Rano berhasil memenangkan Pilgub Jakarta satu putaran dengan proses kampanye yang cukup seru. Endorse Pak Anies Baswedan serta Gubernur Jakarta terdahulu minus Pak Jokowi, serta dukungan Jakmania jadi variabel menarik yang mengiringinya. Di jalannya pemerintahan baru, satu yang juga menarik adalah kinerja Wapres Mas Gibran yang tampak begitu aktif memerankan perannya yang ditopang oleh publikasi masif. Lapor Mas Wapres, belusukan ke wilayah bencana, hingga sosialisasi program makan bergizi gratis, jadi tupoksi yang seolah jadi andalan Mas Wapres nih. Jelang tutup tahun, isu parcok muncul dan berkelindan dengan pengaruh Presiden ke-7 Pak Joko Widodo dalam politik pemerintahan. Dinamika kian hangat dengan korelasi diskursus tersebut dengan bagaimana visi dan perspektif Presiden Prabowo terhadap aktor lain seperti para parpol di Kim Plus serta PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Termasuk relasinya dengan konglomerat kelas wahid seperti Pak Aguan, Riyadi Family, hingga Haji Isam dan lain-lain. Nyambut 2025, politik diperkirakan bakal makin menarik nih. Nggak bermaksud mengerilkan wilayah lain, namun hasil Pilkada 2024 terutama Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah kiranya akan menjadi variabel determinan dinamika politik ke depan. Keteguhan prinsip politik seorang Presiden Prabowo Subianto pun akan dinantikan saat berhadapan dengan bayang-bayang Pak Joko Widodo serta proyeksi hubungannya dengan PDIP dan Bu Megawati Soekarno Putri. Well, itu tadi Politik Core 2024 versi Indonesia yang pinter politik udah rangkum buat teman-teman semua. Gimana menurut kalian soal variabel politik mana aja yang akan membentuk politik core di 2025? Berikan pendapatmu.